itu juga. Hati-hati pada para dukun jika mendengarkan audio dan video ini. Ya, hati-hati jika kalian berhadapan dengan amalan ini. Sudah saya pastikan hancur lebur kalian para dukun aliran sesat, dukun santet jika berhadapan dengan yang satu ini. Ini peringatan keras dari saya. Segera insaflah, bertobatlah, kembalilah kalian ke jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana kita masih bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini. Dengan tentunya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya untuk terlebih dahulu Gus Lim mengajak saudara-saudaraku semuanya untuk marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat adalah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini tema kita yang akan kita bahas adalah tentang untuk mendeteksi apakah benar atau tidaknya kita disantet atau tidak, saudara kita disantet atau tidak, rumah, tempat usaha, gedung, pabrik, apapun itu bentuknya, apakah ini mendapatkan gangguan medis atau non medis. Memang murni real ini kerugian yang kita alami atau murni ini disantet atau ditenung, digendam oleh orang lain. Nah, di sini nanti akan terjawab semuanya. Ya. Amalan ini insya Allah pada kesempatan kali ini langsung Gus Li ijazahkan keilmuan ini yang pernah diturunkan dari guru Gus Li langsung pada saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati, dengan kebaikan hati seorang Gus Li ijazahkan, silahkan digunakan, silahkan dipraktekkan untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang mungkin selama ini merasa terjolimi atau disakiti, khusus untuk yang masalah kegaiban, ya, yang berkaitan dengan non medis. Artinya ini bisa santet, tenung, guna-guna, pelet dan sebagainya. Bisa jadi tidak mengenai diri kita sendiri, entah ibu kita, orang bapak kita, anak kita, adik kita, sepupu kita, saudara kita, bahkan tetangga kita. Dengan penerapan metode ini nanti akan ketahuan sendiri. Bahkan insya Allah yang lebih menariknya lagi dari amalan ini setelah nanti dipraktekkan, biasanya tidak lebih dari 40 hari siapapun pelakunya, kalau ini benar-benar memang santet, ini benar-benar sihir yang dikirimkan kepada kita, baik itu pelakunya dan yang menyuruhnya, jangan menyalahkan siapa-siapa jika dia binasa seketika pada saat itu juga. Hati-hati pada para dukun jika mendengarkan audio dan video ini. Ya, hati-hati jika kalian berhadapan dengan amalan ini. Sudah saya pastikan hancur lebur kalian para dukun aliran sesat, dukun santet jika berhadapan dengan yang satu ini. Ini peringatan keras dari saya. Segera insaflah, bertobatlah, kembalilah kalian ke jalan Allah. Namun begitu, saudara-saudaraku harus pahami, tidak semuanya apa yang kita alami itu murni itu santet, sihir, tenung, guna-guna dan sebagainya. Jadi jangan sampai salah kaprah supaya tidak mendapatkan fitnah, tidak menjadikan suatu bid'ah, tidak menjadikan sebuah dosa. Karena di zaman modernisasi secanggih ini banyak orang oknum, ya. Ini mohon maaf jangan ada tersinggung. Gus Lim mengatakan ini oknum. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Sudah tahu orang itu susah butuh pertolongan, sakit, hancur lebur, usahanya bangkrut besar-besaran. Nanti dengan hasil deteksi ini, deteksi itu katanya kena santet guna-guna dari A, C, B. Akhirnya apa? Memperkeruh suasana. Dengan mahar yang nilainya 500 juta, 1 miliar.
dan sebagainya. Sudahlah, hentikan seperti itu. Ini ingat ya, ada beberapa oknum yang melakukan itu. Akan lebih baik untuk menghindari supaya kita atau kalian tidak menjadi korban, lakukan sendiri, saudaraku. Contohnya begini, kenapa ya dulu usaha saya besar sekali, sekarang jadi bangkrut habis-habisan. Kayak ada pesaingnya di depan itu kok rame, di sini enggak. Jangan langsung mengultimatum, jangan langsung mengklaim kalau kita itu kalah saingan karena dia pakai dukun. Belum tentu juga. Tapi kita pengen tahu, ya. Kalau pengen tahu, laksanakan dengan amalan ini. Insya Allah nanti akan dilihat sendiri. Ya, Allah akan menunjukkan itu. Sakit nggak kunjung sembuh, apakah ini medis atau non medis, apakah ini santet atau murni memang penyakit, nanti juga akan terjawab. Ya, amalan ini insya Allah sudah sah, sudah bisa ijazahkan, bisa sudah gunakan dimanapun dia berada. Nggak perlu bayar, semuanya gratis. Tidak pernah Gusli dalam proses pengobatan minta bayar. Ya, amalan ini pun Gusli berikan gratis. Karena apa? Inilah bentuk sebuah niat dalam sosial, dalam Gusli memberikan bantuan kepada saudaraku supaya tidak menjadi sebuah korban, supaya tidak bisa tertipu daya oleh hal yang tidak benar, supaya tidak menjadikan fitnah, gibah dan sebagainya. Akan lebih baik laksanakan sendiri, saudaraku. Semoga ini bermanfaat ya. Sebagai untuk penebusnya, Gusli tidak minta uang, tidak minta apa-apa. Khusus untuk yang pertama baru hadir atau menemukan video ini, Gusli hanya minta supaya ini lebih abdol, lebih mustajab nantinya. Gusli hanya minta silahkan dengan keikhlasannya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Itu saja. Berikan like kalau perlu, komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun supaya bisa untuk membantu menyelamatkan saudara kita di luar sana. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah. Jadi untuk mendeteksi apakah kita murni kena gangguan atau tidak, itu silahkan saudaraku menyiapkan 2 media terlebih dahulu. 3 ya, mohon maaf, saya revisi. Jadi 3 perlu dilatih. Yang pertama, jeruk nipis. Siapkan jeruk nipis satu biji. Yang kedua, siapkan telur ayam. Lebih bagus telur, jangan telur ayam negeri, tapi telur ayam kampung yang masih baru. 1 butir. Yang ketiga, garam. Garam usahakan kalau bisa jangan garam yang halus seperti zaman modern. Garam yang zaman dulu, garam krosok yang kasar. Ambil 1 genggam, siapkan 1 genggam, jeruk nipis 1, telurnya 1, telur ayam kampung. Nah, setelah ketiga media yang tadi siapkan, saudaraku, silahkan nanti di atas jam 12 malam untuk bersuci terlebih dahulu. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar, jangan sampai ada yang masih batal. Setelah itu laksanakan sholat hajat 2 rakaat. Ya, paham ya? Sholat 2 rakaat ini ingat, setelah di rakaat pertama, setelah surah Al-Fatihah, itu bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 33 kali di rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah. Kemudian di rakaat kedua, bacakan surah An-Nas. Surah An-Nasnya berapa? Sama, 33 kali. Itu setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat kedua. Kemudian setelah itu, duduk seperti biasanya. Dan tadi ada yang ketinggalan, sebelum kita sholat tadi alat-alatnya seperti telur, terus jeruk nipis, terus garam 1 genggam tadi disiapkan dulu di mangkok, diletakkan di kita sholat. Kenapa? Supaya kita sholat nanti nggak kemana-mana. Setelah selesai sholat itu semuanya diambil, lalu dipegang dengan kedua tangan kita dengan posisi duduk bersila menghadap kiblat saudaraku. Bacakan pertama 1 surah Al-Fatihah 1 kali. Surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian Al-Falaq 3 kali. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, diakhiri dengan 2 kalimat syahadat. Paham ya? Oke, silakan dicatat. Ini jasanya insya Allah sudah sah. Setelah itu, tarik nafas sambil pejamkan mata. Sambil ucapkan ini.
Ya Allah, ya Robbi, hamba mohon ridho dan maunahmu. Tunjukkan akan kebesaranmu, hamba mohon petunjukmu. Yang terjadi sebetulnya, kalau memang itu terjadi dalam rumah tanggaku ya, yang terjadi di dalam rumah tanggaku. Kalau masalah toko, sebetulnya yang terjadi di tempat usaha atau tokoku. Kalau masalah sakit, yang terjadi pada siapa yang sakit, sebutkan namanya. Kemudian tarik nafas ya, itu sambil menahan nafas. Setelah itu bacakan Allah, 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 Allah. Hanya satu kata ya, Allah. Sampai kita nahan nafas sambil mengucapkan lafaz Allah tadi nggak kuat lagi. Kemudian tiupkan ke dalam mangkok yang isinya telur, garam, dan jeruk nipis tadi 3 kali. Gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah itu dibacakan, dipecahkan telur tadi ya. Ya tentu saja garamnya tadi tinggalkan di mangkok. Di mangkok tadi sudah dikasih garam 1 genggam ya. Kemudian keluarkan dulu jeruknya supaya jangan basah nanti. Telurnya dipecah. Usahakan kuning telurnya itu jangan sampai pecah, saudaraku. Tetap bulat. Kalau pecah gimana Gus? Berarti harus persiapan 2-3 butir nih supaya tidak pecah. Siapa tahu yang pertama pecah, berarti harus diganti medianya. Usahakan jangan sampai pecah. Artinya kuning dan putih itu jangan sampai menyatu dulu. Pecahkan, tek, pelan-pelan masukkan ke dalam garam tadi. Siramkan, ditaruh di atas garam tadi. Kemudian jeruk nipis yang 1 butir tadi dibelah jadi 2, diperes, ditaruh di atasnya ya. Sudah. Setelah itu dibacakan surat Al-Hasr ya. Surat Al-Hasr itu apa? Ayat pengusiran ya. Itu jumlahnya 24 ayat. Ayat pengusiran jumlahnya 24 ayatnya. Cukup dibaca dari ayat 18. Jadi begini, setelah garam tadi disiram dengan telur yang sudah kita pecahkan tadi, kemudian dikasih jeruk nipis, perasan jeruk nipis, kita pegang ya. Kita pegang, kemudian letakkan di depan muka kita sambil bacakan surat Al-Hasr tadi. Ayat pengusiran. Jumlah ayatnya 24 ayat, tapi cukup dibaca dari ayat 18 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tamju nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu lanjutkan sampai ke ayat terakhir di 24. Ya, bisa ulangi. Dibacakan ayat itu tadi dari ayat 18 sampai 24. Diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tamju nafsum ma qaddamat liqad. Itu sampai selesai di ayat 24. Setelah itu tiupkan 3 kali di mangkok yang sudah kita isi dengan pecahan telur sama perasan jeruk nipis dicampur garam tadi. Cukup sampai di situ Gus? Cukup. Nah caranya setelah itu kita letakkan di bawah tempat tidur kalau yang sakit. Kalau tidurnya tidak di ranjang, tidak di lantai, letakkan di atas kepalanya mangkoknya tadi. Kalau di toko, letakkan di meja kasir biasa tempat berjualanmu di malam itu. Ingat ya, malam itu juga. Kalau untuk rumah tangga yang berantakan, hawanya panas berantem terus, itu letakkan di atas lemari meja kamarmu. Kalau rumah ini disantet angker atau tidak, semuanya dikelilingi oleh energi negatif, untuk mengetahuinya letakkan di teras rumahmu, tapi di atas jangan sampai diganggu kucing. Ya. Kalau memang usahanya sudah rusak, sakit-sakitan, hutangnya banyak, rumah tangganya berantakan dan sebagainya, sudah global penderitaan itu menghantam saudaraku, usahakan naik ke bagian atap, letakkan di atas atap rumah sampai pagi. Kalau hujan gimana Gus? Beri tutup atau dikasih tutup supaya tidak kehujanan. Tapi kalau dirasa cuacanya terang, lebih bagus jangan pakai tutup supaya murni kena embun dan bisa tembus ke langit. Nah, besok pagi saudaraku, usahakan sebelum matahari terbit, paling lambat itu 5:30 pagi, saudaraku harus ambil itu. Perhatikan, kalau itu memang yang kita buat tadi malam itu, setelah kita lihat jam 5:30 pagi itu ternyata telurnya sudah pecah, dia berbusa, baunya busuk, sudah dipastikan jelas 100%.
Kalau itu tokomu sepi, berarti itu diganggu dengan barang-barang gaib, energi negatif yang tidak bagus. Kalau sakit, berarti memang benar sakitnya itu karena perbuatan manusia jahat. Kalau rumah tanggamu berantakan, itu karena ada yang mengirimkan energi negatif ke rumah tanggamu supaya hancur, lebur, berantakan. Ya, di situ kalian bisa membedakan. Tapi kalau dia warnanya masih utuh seperti sedia kala, tidak berbau busuk, tidak berbusa, artinya itu memang murni. Keributan kalian itu keributan yang alami. Bangkrut usahamu bangkrut alami. Sakitmu sakit alami, artinya medis atau biasa saja. Nah, tapi kalau sudah busuk, warnanya sudah berubah, berbusa, sudah dinyatakan 100%, itu berarti adalah santet, pelet, gendam, guna-guna, sihir dan sebagainya. Ya. Jadi supaya tidak simpang siur, boleh sampaikan, siapapun mendengar video atau audio ini, sampaikan kepada siapapun yang sekarang menderita itu. Untuk saat ini, beberapa tahun lalu, Gus Ri pernah melihat kejadian ini. Gus Ri dicobakan. Ini nggak apa-apa ya namanya Gus Ri sebutkan. Ini seorang artis yang namanya sudah tenar, besar, terkenal di Indonesia. Itu Ruben Onsu. Itu diberitakan di stasiun televisi, di YouTube, di mana-mana, disantet. Perlu saudara-saudaraku ketahui, kalau dalam pandangan saya pribadi, saya akan lebih sependapat Ruben Onsu itu bukan disantet, bukan disihir, bukan diguna-guna, tapi murni penyakit dari alami atau medis yang dia derita. Jadi kalau ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan seorang Ruben Onsu dengan syarat sekian ratus juta, sekian miliar, yaitu hak mereka. Tapi kalau secara pribadi, dalam pandangan yang gue lihat, seorang artis namanya sudah besar seperti Ruben Onsu, itu bukan karena disantet, tapi murni real itu penyakit memang alami atau medis. Ya, itu sebagai contoh saja. Ada yang punya channelnya Ruben Onsu, kirim video ini ke beliau supaya didengar, supaya dilihat. Nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk motivasi, ini sebagai bentuk dukungan seorang Gus Ri. Artinya apa? Karena Gus Ri tidak mau melihat hamba-hamba Allah disesatkan dengan cerita simpang siur tidak benar. Seperti saudaraku, tertipu daya dengan ini dan itu. Udah nggak usah bingung, lakukan sendiri dengan cara ini. Ya, kata orang Jawa, becek ketite Allah ketoro. Kalau baik tunjukkan baik, kalau memang tidak ditunjukkan tidak. Di situ jawabannya akan ada. Jangan dengar apa kata dukun yang akhirnya memanfaatkan saudaraku itu sendiri. Ya. Dan nilai plusnya dari amalan ini apa saudaraku? Jika ternyata nanti faktanya garam, jeruk nipis, dan telur yang sudah kita letakkan di mangkok tadi ternyata memang baunya aneh, berbusa, busuk, dan berantakan, sudah dipastikan. Itu berarti energi negatifnya nggak bagus. Hancurkan dia. Caranya bagaimana, Gus? Ambil air setengah gelas, air mineral ya. Lagi-lagi berwudu terlebih dahulu. Setelah itu duduk menghadap kiblat, bacakan di air 1 gelas tadi ayat kursi 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 11 kali, An-Nas 11 kali, ditutup lagi dengan Al-Fatihah 1 kali. Tiupkan ke airnya, siramkan di mangkok yang ada isinya tadi. Sudah, diamkan saja. Mau dikubur boleh, mau dibuang sungai boleh, setelah disiram. Tunggu dan lihat hasilnya, akan ada apa yang terjadi. Siapapun pelakunya, hati-hati. Para dukun yang selalu berbuat maksiat, para dukun yang selalu membuat kerusakan di muka buminya Allah ini, hati-hati kalian. Jika ini sudah dipraktekkan amalan ini oleh orang-orang yang sudah saya ijazahkan, segeralah bertobat kalian para dukun sebelum ajal menyebut kalian. Ya, hati-hati. Demi Allah, hancur lebur kamu seketika pada saat itu setelah ini praktekkan. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan Allah. Saya rasa cukup sampai di situ dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam kata-kata ataupun penyampaian. Jika dirasa ada yang kurang jelas, mungkin ada di antaranya saudaraku yang belum paham, bisa nanti hubungi Gus di kolom deskripsi seperti biasanya. Dengan keterbatasan waktu, mohon dimaklumi jika Gus Ri tanpa membalas ya. Lagi, jangan lupa untuk pendatang baru yang baru bergabung ke video ini, untuk lebih abdolnya supaya lebih mustajab amalan ini, mohon dengan keikhlasan hatinya untuk menekan tombol subscribe di bawah kolom video ini. Lagi terima kasih sudah menyimak dan
mendengarkan video atau audio ini hingga selesai. Di akhir kata gue selalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.